Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maun Govilan Channel. Kita masih melanjutkan pembahasan soal SPMPPK Instan tahun 2016 ya. Kali ini kita masuk ke soal nomor 130. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum melihat video pembahasan nomor 121 sampai 129, saya ingatkan untuk ditonton nanti setelah pembahasan video ini. Oke ya, kita baca soalnya. Nomor 130. The political candidate talked as if he blah 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 elected to become the next president. Oke, opsinya yang A is, yang B had been, yang C was, dan yang D were. Oke, seperti biasa, pertama kali yang kita lakukan adalah mencari kata kuncinya. Silahkan teman-teman cari dulu kata kuncinya kira-kira yang mana. Oke, sudah ketemu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 130 ini kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah as if, dan yang kedua adalah thought. Jadi saya tulis di sini ya. Keyword yang pertama adalah as if. Kemudian keyword kedua adalah thought. Nah, jadi as if ini masuk ke materi subjunctive. Kalau teman-teman mau pelajari materinya adalah subjunctive. Dan dalam mengerjakan soal subjunctive as if ini ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, as if didahului oleh, gini ya. Jadi yang pertama, jika as if didahului oleh verb 1 atau to be, is, am, atau are, maka jawabannya adalah verb 2 atau were. Nah, verb 1 is, am, dan are ini disebut present tense ya. Simple present tense. Kemudian verb 2 atau were ini disebut past. Kemudian yang kedua, apabila as if didahului oleh verb 2 atau was atau were, maka jawabannya adalah had been atau had plus been atau plus verb 3. Nah, ini tadi disebutnya adalah past tense ya. Kemudian ini disebut past perfect. Sorry ya, tulisannya masih jelek soalnya ini pertama kali pakai pen tab. Nah, sekarang kita lihat di sini key pertama adalah as if ya. Oke, kata kunci pertama adalah as if. Kemudian kata kunci kedua adalah told. Ini pakai akhiran ed ya. Ini adalah verb 2. Nah, jadi sekarang kita lihat as if didahului oleh verb 2, maka jawabannya nih, sekarang lihat sini. As if kalau didahului oleh verb 2, maka jawabannya adalah had plus been atau verb 3. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, saya ulang ya. Jadi apabila teman-teman menemukan as if, itu harus dilihat kata kerja yang mendahului. Jika yang mendahului adalah verb 1 atau is atau am atau are, maka jawabannya adalah verb 2 atau were. Jika yang mendahului adalah kata kerja kedua atau verb 2 dan to be-nya was atau were, maka jawabannya adalah had been atau had plus verb 3. Nah, karena untuk soal nomor 130 ini as if didahului oleh told,
yang merupakan verb 2, maka jawabannya adalah had been. Oke, sekarang kita misalnya ubah soal ini, talk-nya menjadi talks, menjadi kata kerja pertama ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini udah saya ubah the political candidate. Di sini dilihat. Sini dilihat ya. Talks. Nah, di sini dilihat talks. Verb 1 ya. Ini adalah verb 1. Jadi di sini key pertama adalah as if. Kemudian kata kunci kedua adalah talks. Talks ini adalah verb 1. Kita lihat sini lagi. As if jika didahului oleh verb 1, maka jawabannya adalah verb 2 atau were. Sekarang kita lihat. Oke, di sini ya, jawabannya adalah D. Jadi kalau di sini verbnya adalah verb 1 atau simple present tense, maka jawabannya adalah were. Kemudian ada yang tanya nih. Kan di sini nih lihat. Di sini kan subjeknya he ya, subjek tunggal. Kenapa nggak was? Kenapa nggak was? Oke, nggak boleh ya. Jadi khusus untuk subjunctive ini, khusus untuk subjunctive itu meskipun subjeknya tunggal, kita nggak pernah pakai was, tapi pakai were. Jadi mau subjeknya he atau she atau it atau subjek tunggal yang lain itu tetap digunakan were. Oke ya. Sampai sini paham? Oke teman-teman, biar lebih paham sekarang kita review materinya. Yaitu materi terkait subjunctive as if. Jadi subjunctive as if ini digunakan untuk menyatakan situasi yang berlawanan dengan fakta. Nah, dalam bahasa Indonesia as if ini bisa kita artikan seolah-olah. Langsung saja kita ke contoh. Ini contohnya, she acts as if she were the queen. Dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang ratu. Kemudian jadi faktanya, tentu saja faktanya dia bukan seorang ratu. Oke ya. Jadi dia itu bertindak seolah-olah dia adalah seorang ratu. Bisa dari mungkin dia cara ngomongnya nyuruh-nyuruh orang di sebuah keluarga, jadi sama anggota keluarga yang lain dibilang dia seolah-olah seorang ratu gitu ya. Atau mungkin dia lagi ada pertunjukan drama, kemudian aktingnya bagus, terus dia bertindak seolah-olah seperti ratu yang sesungguhnya gitu ya. Tapi umumnya as if ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang negatif ya, dalam subjunctive as if. Di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Tadi juga sudah pernah kita sebutkan, di sini pakai were. Padahal ini subjek tunggal ya. Subjek tunggal. Oke. Jadi meskipun subjek tunggal, setelah as if itu nggak boleh pakai was, harus pakai were. Kalau sebelum as if, misalnya di sini itu boleh. Oke ya, sampai sini paham. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. David acted as if he had won the game. Oke ya. Jadi David itu bertindak seolah-olah dia telah memenangkan pertandingan. Jadi mungkin kelakuannya si David ini, mungkin cara bicaranya pas dia cerita ke orang lain itu seolah-olah dia itu menang gitu, terlalu bersemangat. Jadi orang lain itu ngira kalau dia itu menang, padahal sebenarnya David ini kalah. Atau mungkin ya David terlalu bangga dengan dirinya sendiri sehingga dia cerita ke orang-orang, sehingga orang lain bilang kalau si David ini seolah-olah menang game, padahal kenyataannya kalah. Nah di sini pakai ini ya. Di sini pakai had won the game. Oke, tadi kalau kita pakai had berarti kata kerja sebelumnya adalah kata kerja kedua, betul ya. Di sini pakai acting. Kata kerja kedua setelah as if pakai had. Oke, yang di sini tadi ya. Di sini kan were. Were itu kan past tense, berarti yang sebelumnya harusnya present tense. Di sini pakai acts, betul ya, betul. Nah, dalam mengerjakan soal subjunctive as if ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang adalah statement dan yang kedua adalah subjunctive as if. Apa itu statement dan apa itu subjunctive as if? Kita bahas ya. Kita bahasnya dari contoh yang tadi udah kita bahas. Jadi
kalimat subjunctive as if ini terdiri dari dua klausa ya. Oke ya, klausa yang pertama ini klausa yang pertama ya. Ini klausa kedua. Nah, klausa yang pertama ini disebut statement atau pernyataan, dan klausa kedua yang diawali dengan as if ini adalah subjunctive as if-nya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui statement dan mengetahui subjunctive as if? Karena di sini ada polanya. Ya, tadi juga sudah kita singgung sih sebenarnya. Jadi, ini adalah pola penggunaannya. Jadi, apabila statementnya, ini ya, statementnya present, maka subjunctive-nya past. Apabila statementnya present, subjunctive-nya past. Ciri-ciri present tadi menggunakan verb 1 atau is atau are atau am ya. Kemudian past tense itu menggunakan verb 2 atau were. Kita tidak boleh menggunakan was. Kemudian apabila statementnya past, maka subjunctive-nya menggunakan past perfect. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang pertama ini kan statement ya. Statementnya kan ini menggunakan kata kerja ke satu ya. Jadi ini present. Nah, maka setelah as if di sini menggunakan were. Ini adalah past tense. Sesuai dengan polanya enggak? Statement present, subjunctive-nya past. Betul ya? Present setelah as if past. Kemudian yang kedua, apabila statementnya past, maka subjunctive-nya past perfect. Ini bisa dilihat ya. Ini acted, ini adalah verb 2 sehingga bisa kita sebut past tense. Kemudian di sini menggunakan had, past perfect. Oke ya, sesuai nggak? Sesuai ya. Statementnya menggunakan past tense, setelah as if menggunakan past perfect, dan ciri-ciri past tense adalah menggunakan verb 2. Kemudian ciri-ciri past perfect menggunakan had plus verb 3. Oke, sampai sini paham? Oke, tadi soal udah kita bahas, kemudian materi juga udah kita review. Sekarang trik untuk menjawab soal as if. Yang pertama adalah pastikan ada as if ya. Soalnya kalau nggak ada as if kan bisa jadi itu soal bentuk lain kan. Kemudian yang kedua, lihat kata kerja yang sebelum as if. Oke ya, lihat kata kerja sebelum as if. Jika verb sebelum as if adalah verb 1 atau to be present, bisa is, am atau are, maka jawab saja verb 2 atau were. Dan jika sebelum as if adalah verb 2 atau to be past, yaitu was dan were, jawab saja had plus verb 3 atau been. Oke teman-teman, demikian pembahasan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila jawaban teman-teman mungkin berbeda dengan jawaban saya di sini, silahkan juga tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Jangan lupa juga cek description box, karena saya biasanya menaruh link-link penting di sana, misalnya soal-soal yang sudah dibahas sebelumnya, barangkali itu adalah soal-soal yang sedang teman-teman cari jawabannya. Jangan lupa juga follow Instagram saya, linknya juga ada di description box. Kemudian jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.